Ajaran dari semua agama satu sebetulnya, berserah diri. Apa artinya berserah diri? Menerima apapun apa adanya. Dan yang paling penting, tidak mencari keadaan lain di luar keadaan yang sedang dia hadapi. Itu namanya kuncinya berserah diri. Itulah kuncinya kedamaian. Makanya Islam diartikan damai. Orang yang sudah bisa Islam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Muslim. Jadi Muslim itu siapa? Orang yang sudah bisa damai. Damai dengan dirinya sendiri, sudah tidak ada konflik dengan dirinya sendiri, dan pasti dia akan damai dengan orang lain. Tapi sebutan Muslim selama ini, mohon maaf, didangkalkan oleh kita sendiri hanya untuk menyebut orang yang mengaku beragama tertentu. Didangkalkan. Coba kalau saya tanya, mana yang paling tinggi derajatnya? Mukmin, mutakin, Muslim. Mana yang paling tinggi? Tuh. Padahal di Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi yang paling tinggi derajatnya itu Muslim. Tetapi sebelum Muslim dia harus menjadi mukmin. Sebelum mukmin dia harus menjalankan laku muttaqin. Mukmin, muttaqin, Muslim. Makanya Muslim menjadi syarat mati. Janganlah kamu mati sebelum kamu jadi orang yang damai. Kan gitu. Kalau mati dalam keadaan tidak damai, berarti matinya ya nemplok tuh di pohon mangga. Paham? Ngerti sekarang damai? Jadi cara damai adalah menerima ketidakdamaian seutuhnya apa adanya. Maka ketidakdamaian akan berubah menjadi kedamaian. Begini, kita mencari keadaan lain di luar itu. Apa yang akan terjadi? Ketidakdamaian langsung hadir. Karena kita sedang mencari sesuatu yang tidak ada. Dan kita sedang menolak sesuatu yang jelas-jelas ada bersama dengan kita. Kan sebetulnya sesederhana itu ya, konflik diri yang sering dibangun oleh kita. Begitu konflik diri itu merekah dalam diri, konflik dengan orang lain pun menjadi menyebar. Dan manusia yang menjadi sumber konflik sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri. Kapan konflik dengan diri sendiri terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita sendiri. Kapan konflik dengan orang lain terjadi? Tepat saat kita tidak mampu mengendalikan mulut kita. Dan kapan orang tidak bisa mengendalikan mulutnya? Tepat saat pikirannya masih liar. Orang yang liar pikirannya pasti mulutnya liar. Dan orang yang mulutnya liar pasti banyak konflik dengan orang lain. Betul? Iya, akhirnya berurusan dengan hukum dan lain sebagainya. Gitu. Ulangi rumus besarnya. Apapun kalau diterima seutuhnya akan terasa damai. Ayo coba praktekan. Pasangan hidup kita terima saja seutuhnya. Kelebihannya, kekurangannya, langsung damai. Begitu terima kelebihannya, tolak habis-habis kekurangannya, langsung konflik dengan diri sendiri. Betul? Siapa pencipta ketidakdamaian? Jadi kalau ingin damai, caranya sederhana. Terima saja ketidakdamaian apa adanya, langsung damai kok. Ada yang konflik dengan anak. Karena anak ingin jadi apa? Karena anak ingin menjadi siapa menurut versinya dia. Bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter, padahal anaknya takut darah. Bukankah sedang menimbulkan konflik? Tidak bisa menerima kenyataan anak apa adanya.
anaknya itu senang musik, bapaknya dokter, bapaknya ingin anaknya menjadi dokter. Padahal aslinya itu anak sebetulnya pemusik. Makanya di sekolah kan di kedokteran kelihatan jadi idiot. Karena jeniusnya dia memang main musik. Itu sama saja ikan disuruh memanjat pohon, kan kelihatan idiot. Padahal jeniusnya ikan memang berenang. Jadi jeniusnya dia nggak kelihatan. Karena dia sedang dibangun menjadi orang lain. Konflik nggak? Kenapa? Kita tidak bisa menerima kenyataan anak kita tidak suka belajar biologi, dipaksa untuk menjadi dokter. Anak kita kerjanya senangnya masak di dapur, dipaksa jadi tentara. Nah bapaknya tentara. Konflik nggak? Kayak kasihan tuh anak bisa stres seumur-umur. Makanya saya perhatikan sekarang ini banyak sekali manusia yang tidak bahagia dengan profesinya. Dan bayangkan ketika orang tidak bahagia di profesinya, maka dia akan bekerja dalam keadaan tidak bahagia. Berkembang apa tidak? Tidak akan berkembang. Karena yang akan berkembang itu mereka yang bekerja sesuai bidangnya. Makanya orang tua jangan sok-sokan deh sama anak. Ya. Ini kelihatan sepele ya, tapi saya bahas supaya banyak yang dengar. Semoga sadar. Anak kita tuh tamu agung yang diutus ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri.